Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Lihat aja itu. Lu 3-0. Bang, wow banget dah. Itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Alah. Kepada PSSI bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kepada Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI sudah memilih orang, sudah kita berikan permohonan naturalisasinya, sudah kita setujui. Ya sekarang you tanggung jawab, ini pilihan. Maka tanggung jawab pilihanmu ini adalah pilihan yang benar untuk memajukan persepak bolaan Indonesia merdeka. Bu, nanti kalau misalnya ternyata dari hasil naturalisasi nggak ada, Ya kita minta evaluasi dong Pak Erick Thohirnya. Pak Erick, kenapa ini hasilnya begini? Ya kan nggak bisa dinilai dari satu kali pertandingan. Kita lihat saja beberapa kali pertandingan yang ada. Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai, udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Detik-detik menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada hari ini 25 Maret 2025. Tepatnya di pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Saya masih berkesempatan untuk menemani pemirsa guna mengupdate kembali terkait dengan komentar-komentar dari netizen yang menurut saya masih sangat luar biasa atas kekecewaan mereka dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Menarik, dalam cuplikan video tadi kita bersama-sama menyaksikan ada pemain Australia yang mengatakan bahwa pecat saja si Patrick Kluivert itu. Sintayong jauh lebih hebat. Sintayong jauh lebih berkualitas bila dibandingkan dengan Patrick Kluivert yang adalah pelatih kebanggaan dari Pak Erick Thohir ini. Bahkan yang menarik, anggota DPRD RI Komisi 10 dalam cuplikan video tadi juga mengkritik keras kepada Pak Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI ini. Dia harus bertanggung jawab atas segala prestasi yang terjadi di Timnas Indonesia. Apalagi simpati dari masyarakat Indonesia, khususnya supporter Timnas Indonesia, bahwa Timnas Indonesia harus mampu untuk lolos di Piala Dunia pada tahun 2026 mendatang. Tetapi tampaknya harapan itu akan sirna kalau kita melihat dengan kualitas dari seorang pelatih yang bernama Patrick Kluivert yang beberapa waktu lalu ketika dia berdiri di pinggir lapangan, saya membayangkan bahwa kok ada pelatih seperti ini yang pelongo-pelongo tidak jelas tanpa memberikan instruksi apa-apa kepada para pemainnya yang ada di lapangan hijau. Berbeda ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Sintayong kala itu. Bahkan seandainya pertandingan Australia melawan Indonesia pada hari kemarin, kalau pelatihnya masih seorang Sintayong, saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Sintayong pasti bisa mendapatkan yellow card alias kartu kuning dari wasit. Karena memang kita tahu ketegasan proaktif dari seorang Sintayong kepada anak asuhnya itu memang sangat luar biasa. Tetapi berbeda dengan pelatih kesayangannya Pak Erick Thohir, di mana beliau hanya bisa pelongo-pelongo di pinggir lapangan. Padahal bahasanya tidak ada masalah. Kalau dulu ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh Sintayong, masih ada alasan kendala di komunikasi, kendala di taktik, dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu,
inilah pembuktian kepada kita masyarakat Indonesia bahwa PSSI sedang tidak baik-baik saja, dan juga Patrick Kluivert tampaknya dia tidak pantas untuk menjadi seorang pelatih timnas Indonesia yang berdiri di tengah lapangan hijau, tetapi dia lebih pantas untuk menjadi seorang penjudi, yakni seperti rekam jejaknya di masa lalu. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain perihal Pak Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert, dan berikut ini menarik ketika kita akan menyaksikan pula bagaimana pujian ataupun sanjungan dari manusia-manusia yang dulunya selalu berkoar-koar untuk Coach Sintayong. Siapa lagi kalau bukan Justin Laksana, atau siapa lagi kalau bukan Tommy Welly alias Towel. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Sintayong dan Patrick Kluivert, kalau teman-teman pernah belajar psikologi, ada karakter koleris, ada karakter pragmatis. Nah, ini ada di dua karakter pelatih ini menurut saya ya. Sintayong yang meledak-ledak, berapi-api dan selalu semangat, kemungkinan karakternya adalah koleris, sangat dominan dan cocok untuk membangun sebuah tim yang terdiri dari berbagai macam orang yang masih baru. Karena biasanya koleris itu lebih sangar, lebih ditakuti dan lebih cepat ambil keputusan. Ya, mereka biasanya disiplin dan sangat dominan. Sedangkan Patrick Kluivert kalau kita lihat lebih ke arah pragmatis kalau kita lihat. Yang cocoknya bukan saat membangun, tetapi saat memaintenance. Ya, saat tim itu sudah hebat, butuh kedamaian, butuh ketenangan. Ya, itu biasanya karakter seperti Patrick Kluivert lebih cocok. Nah, timnas Indonesia itu kemungkinan kan harusnya masih membangun. Harusnya karakter yang meledak-ledak, karakter yang dominan, yang koleris harusnya lebih cocok. Karena karakter koleris ini lebih bisa mengambil keputusan dan lebih berani untuk melawan pemain-pemain yang tidak disiplin ya, yang nakal. Tetapi memang karakter koleris itu kemungkinan lebih sering kontroversi. Ya mungkin nggak gampang cocok dengan yang pengambil kebijakan sehingga terpaksa harus mundur. Mungkin. Nah kalau di lapangan, agen properti juga seringkali berhadapan dengan karakter suami istri yang biasanya kalau suaminya koleris, istrinya juga pragmatis. Biasanya saling melengkapi. Nah biasanya kalau ngambil keputusan itu koleris yang lebih dominan, yang lebih diikuti ya. Nah itu bisa kelihatan kalau teman-teman bisa lihat mana yang lebih dominan, mana yang ngambil alih omongan, mana yang lebih ceplas-ceplos ngomongnya, itu biasanya yang perlu didekati karena dia yang pengambil keputusan ya. Yang harus dilihat adalah ST digantikan oleh Kluivert, Pasto, dan Lansat. Karena tiga-tiga ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul. Bacot. Cuman bisa bacot. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Orang kalau cita-citanya pengen punya gunung yang ada uraniumnya dan bisa menghidupi 1000 tahun masyarakat Indonesia tapi nggak kesampaian ya begini nih. Kalau ngomong asal-asalan. Kemarin waktu Sintayong kritik pemain, lu bilang Sintayong nyalain pemain. Nah sekarang Indra Syafri bahkan tidak menyalahkan pemain, tapi lu malah merendahkan pemain. Well, katanya kapasitas pemainnya memang segitu. Pelatih mana yang bisa melawan Uzbekistan dengan kapasitas pemain segitu? Lu gimana sih ngomong berubah-berubah? Kalau ini kan pemain juga lokal semua. Ini kan yang lu mau. Lu kan menentang naturalisasi, benci sama Sintayong karena pemain-pemain ini. Lu katanya bela pemain lokal, tapi giliran pemain lokal dimainin semua dan hasilnya nggak maksimal. Lu salahkan. Lu tetap bela Indra Syafri. Ya kalau memang lu kerja dan ditugasin ya nggak usah gitu-gitu amat. Ya terkesan natural aja lah. Jangan terlalu dibikin-bikin begitulah. Biar apa? Coba nih orang biar apa dah? Sintayong udah kagak ngelatih masih disenggol-senggol masih aja. Ini BTW sore ya boy, terlambat nih sore nih. Jadi lu udah pada tahu nih harusnya ya. Kalau ini manusia nggak tahu dah ini manusia apa bukan nih. Udah personal nih boy sama Sintayong nih, udah personal nih.
Padahal gue udah kagak mau bahas-bahas Sintayong nih boy. Karena kita harus move forward kan. Pelatih timnas sudah diganti juga. Tapi ini orang memanggil gue nih. Katanya Sintayong lebih cocok dagang katanya. Dan cuitannya Doi tadi itu direspon sama JJ boy. Ya harusnya lu pada juga udah tahu ya. JJ bilang, gue gak bales elu bukan karena gue gak punya mulut nih. Atau di posisi yang tidak benar. Maksudnya gimana nih? Gue jujur gak tahu ya. Nih maksudnya dia ini apa sih sebenarnya? Kalau emang dia sering diundang di mana-mana sebagai pengamat sepak bola, ya udah urusnya taktikal aja dong. Ini sampai kegiatan personal seseorang diurusin. Tolong ya nih podcast-podcast, TV-TV. Gak usah diundang lagi. Mending undang gua. Nggak maksud gua mending undang yang bener-bener aja gitu. Karena nih orang sering banget dikasih panggung. Dia makin ngerasa apa yang dia lakuin tuh bener. Apa gua perlu bentangkan lagi banner ini di GBK nanti boy? Memang kocak. Heran gua dipantes aja ya. Bung Toel gak pernah gua ajak ya. Capek banget gua. Jangan terima kasih boy. Jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Bye. Tobat Bung Toel. Itulah cuplikan video dari dua manusia yang dulunya berkoar-koar bahwa seorang Sintayong itu harus out. Tetapi bacotan-bacotan mereka ini tidak ada bukti yang bisa dipersembahkan kepada timnas Indonesia hari ini maupun kepada masyarakat Indonesia hari ini. Bacotan dari seorang Justin Laksana. Katanya ketiga orang ini adalah paket yang komplit. Mulutmu bisanya cuma berkoar-koar. Sama juga dengan Tommy Welly. Dan kedua manusia ini bagi saya secara pribadi adalah sosok-sosok manusia yang menghambat kemajuan dari timnas Indonesia. Dan sayangnya, seorang Erick Thohir yang adalah ketua umum PSSI ini tampaknya lebih mendengarkan kedua manusia ini. Entah itu Towel maupun Justin Laksana. Dulu saya sangat simpati dengan statement-statement yang disampaikan oleh seorang Justin Laksana ini. Tetapi makin ke sini, saya semakin sadar, ternyata manusia yang satu ini benar-benar menjadi komentator, mungkin ada U di balik B. Dan manusia-manusia seperti ini, supporter timnas Indonesia perlu selalu memantau mereka. Belum lagi kalau muncul dengan si Akmal. Belum lagi kalau muncul dengan si Gonta. Inilah satu paket yang komplit yang mau merusak kemajuan atau perkembangan dari timnas Indonesia. Ketika timnas Indonesia kalah melawan Australia, manusia-manusia ini tidak ada yang berkuar-kuar. Hargai proses gigimu. Padahal materi pemain dari timnas Indonesia ini sangatlah istimewa. Pemain-pemain ala Eropa, pengalamannya dari Eropa. Tetapi apa yang terjadi? Hasilnya sangat memalukan. Hanya karena dilatih oleh pelatih yang menurut saya, sekali lagi saya tegaskan, tidak pantas untuk berada di tengah lapangan hijau. Manusia yang satu ini, kalau kita mau melihat dari backgroundnya dia, dari cerita kehidupannya dia, lebih cocok untuk menjadi seorang penjudi, berada di atas meja judi, bukan di tengah lapangan hijau. Itulah sejarah kelam dari seorang Patrick Kluivert ini. Wajar saja bila pada akhirnya ketika dia berdiri di pinggir lapangan, tidak menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang pelatih, tetapi malah pelongo-pelongo tidak jelas. Mari kita dengar lagi komentar dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berikut ini. Mau tanya coach sih, kalau dari kita merasa sudah selesai. Ya, kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan bulan Januari, bonus semua, ya kan. Bahkan asisten coach yang
kontraknya bulan Desember itu kalau tidak salah nanti saya cek lagi. Saya rasa kita kasih sampai Januari. Saya rasa PSSI punya harga diri, PSSI juga profesional, tidak sempurna. Tetapi tidak mungkin kalau peningkatan seperti ini FIFA, AFC, AFF tidak percaya sama kita. Jadi kita jalankan sebaik-baiknya dan saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin. Selalu saya bilang ini bagian dari profesionalisme dan kita sekarang fokus kepada Coach Patrick, ya. Kita fokus kepada program-program yang sedang berjalan. U20 kita evaluasi, U20 sekarang ada U17 yang kita dorong juga, ya, World Cup sama. Apakah salah kalau kami di PSSI yang mendengar suara supporter masyarakat Indonesia menginginkan kita juga main di Piala Dunia? Saya rasa nggak salah. Kita pernah jadi tuan rumah U17, ya. Tapi untuk kualifikasi sebagai tim kan pengen, boleh tuh. Ya. Dan saya rasa program kita kayaknya belum sama ini program Pak Mamet yang lebih lama dari saya. Program 2 tahun ini kan semua berjalan kan? Ya. Jadi saya rasa belum pernah PSSI punya program yang seagresif ini. Sekarang si Matt Silgers ya, kalau kasus dia ini agak beda gitu. Gue ngelihat banyak orang yang ngambil kesimpulan, tapi dia belum cari tahu yang sebenarnya terjadi. Gue ngelihat si Matt Silgers, dia pas lagi pertandingan pun harus keluar sebelum selesainya pertandingan, dan dia sempat berangkat ke Indonesia, ke Jakarta, terus diperiksa sama tim medis kita, diantar, dia lakukan MRI, dan ternyata dia memang cedera di tulang selangkangannya kalau nggak salah, dan dia harus kembali ke klubnya buru-buru untuk penyembuhan gitu. Nah, banyak pengamat, ada beberapa gue ngelihat yang langsung ngelihat dari sisi negatifnya. Itu yang bikin gue sangat menyayangkan itulah. Maksud gue, cari tahu dulu apa yang terjadi dengan orang ini. Jangan tiba-tiba lo pada ngejudge gitu seakan-akan lo yang lebih benar daripada orang yang lagi cedera ini gitu. Dia bilang nggak nasionalis dan segala macam. Dengan dia ngerubah keluarga negaraannya, itu kurang nasionalis apa buat dia gitu. Dia juga pasti pengen main untuk timnas, nggak mungkin nggak. Dan cuma nasibnya aja memang dia seperti itu. Dia harus balik ke klubnya karena kan dia selesai pertandingan. Kalaupun di sini misalkan dia di Indonesia, dia duduk di bangku cadangan, dia nggak ikut latihan, terus dia nonton pertandingan, ya bagi dia juga mau ngapain juga gitu. Kehadiran dia nggak dibutuhkan juga di tim karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lebih milih opsi untuk balik ke klubnya, disembuhin di sana karena kesembuhan itu lebih penting buat dia. Dia akan main di klubnya terus minggu demi minggu, setiap seminggu sekali, daripada dia mesti buang waktu di sini terus memperparah cederanya. Jadi harusnya kalian lebih ngertiin lah kondisi orang. Dan gue ngelihatnya dari sisi yang positif. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatu yang kalian lihat dari sisi positifnya dulu gitu. Jangan langsung lihat dari sisi negatifnya. Itu menyebabkan penyakit hati. Timnas Indonesia, bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Ganti Towel jadi ketua PSSI. Jadi kita lihat kartel Indonesia. Oke? Yes. Pak Yomi. Yes. Mantap. Yes. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dan semoga saja konten-konten yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa bisa menambah informasi baru terkait dengan informasi-informasi dalam dunia olahraga. Dan jangan lupa, malam ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa di pukul 21:45 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung. Dan saya berharap bahwa supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada, mari bersama-sama kita luangkan waktu untuk mendukung timnas kesayangan kita. Ingat, apapun yang terjadi dengan timnas kita, jangan pernah membuli pada diri mereka, tetapi bulilah seorang Erick Thohir yang harus bertanggung jawab, atau seorang Patrick Kluivert yang adalah pelatih yang dipilih oleh seorang Erick Thohir
yang katanya sangat berkualitas ini. Pemirsa sekalian, mari kita dukung terus timnas kesayangan kita dan kita berdoa semoga di malam hari ini dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain, Dewi Fortuna bisa berpihak kepada timnas Garuda kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.